Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas ayo mencoba materi pecahan kelas 4 SD halaman 8, halaman 19 dan halaman 29. Oke, baiklah adik-adik sekalian, untuk yang belum subscribe, ayo kita dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar dapat pemberitahuan dari kami apabila ada pembahasan-pembahasan matematika yang lainnya. Oke, langsung saja adik-adik sekalian, kita mulai dari halaman 8 kelas 4. Soal nomor 1, Meli memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Baiklah adik sekalian, soal nomor 1 ini kita bisa misalkan ya, 1 coklat ini kita buat misalkan bentuknya seperti ini. Kemudian dibagi kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Nanti kita bisa potong-potong jadi 5 bagian. Ini sudah kita potong jadi 5 bagian. Jadi setiap potongan ini akan bernilai 1/5. Jadi adik-adik sekalian, jadi setiap bagian ini nilainya adalah 1/5. Jadi masing-masing 1/5. Soal nomor 2, Benny memiliki 8 buah apel. Dia akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama banyak. Berapa buah apel yang diperoleh masing-masing teman? Nanti 8 dibagi 4. Nah, jadi masing-masing dapat 2 buah. Nah, ini soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Yang diarsir ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seluruhnya ada 9 ya. Nah, jadi nilai pecahannya adalah 5/9. Untuk yang D yang diarsir ada 3. Seluruhnya ada 6. Jadi 3/6. Nah, untuk yang C-nya adik-adik, ini satu bagiannya, ini tidak rata ya. Jadi ini kita kasih garis bantu dulu, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, ini nilai pecahannya adalah 1/4. Nah, ini untuk soal nomor 3. Sekarang soal nomor 4. Nyatakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar dengan beberapa bagian yang diarsir. 3/6 dengan menggunakan gambar persegi panjang. Oke, yang A kita bisa buat persegi panjang. Jadi seperti ini. Ini oke, cukup. Kemudian kita potong ya, jadi 2 seperti ini dulu boleh. Sekarang kita bagi menjadi 6. Jangan lupa ini kita arsir. Nyatakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar dengan berapa bagian yang diarsir. 3/6 berarti yang kita arsir ada 3. Kita buat yang B. 1/5 dengan menggunakan gambar lingkaran. Oke, sekarang kita buat gambar lingkaran terlebih dahulu. Kita ambil lingkaran. Cukup. Kemudian kita bagi menjadi 5. Kita beri titik dulu ya. Ini yang D ya. Kita bagi 5. Ini 1. Kurang lebih sini ya. Nah, tinggal kita beri garis. Kita beri garis.
Nah, ini sudah 5. Kemudian 1/5 berarti yang diarsir ada 1. Kita beri warna saja, misalkan warna hijau ya. Oke. Nah, cukup. Ini 1/5. Kemudian yang C 2/3 dengan menggunakan gambar segitiga. Oke, kita ambil gambar segitiga. Kita buat hitam dulu ya. Kita misalkan segitiga yang ini aja kita ambil. Nah, ini kita ambil gambar segitiga. Oke. Ini untuk yang C. Kemudian kita bagi menjadi 3, adik-adik sekalian. Jadi untuk membagi 3 kita letakkan titik di tengah dulu. Seperti ini. Kemudian kita tarik garis. Nah, dari sini ya. 1 2 3. Sekarang yang diarsir ada 2 karena warna bagiannya adalah 2/3. Kita beri warna 2 bagian. Kita ambil warna pink ya. Oke. Nah, oke, jadi ada 2/3 bagian. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang 4D. 2/7 dengan menggunakan gambar yang kalian sukai. Untuk lebih mudah adik-adik sekalian, kita bisa gunakan persegi panjang aja ya. Untuk mempermudah kita menggambar, kita bisa buat persegi panjang saja. Masih warnanya masih ini ya, belum dirubah. Oke, kita rubah dulu. Ini yang D, kita buat persegi panjang saja. Kemudian kita bagi menjadi 7 bagian. Kita ambil jadi 7. 1 2 3 4 5 6 7. Cukup ya. Ini kelebihan, kita hapus saja. Nah, di sini diminta 2/7, berarti kita arsir 2 bagian. Adik-adik mau warna apa? Biru ya. Oke, biru. Biru muda. 2/7 berarti cukup 2 daerah yang diarsir. Oke, baiklah adik-adik sekalian, ini untuk pembahasan halaman 8. Sekarang kita lanjutkan pembahasan ayo mencoba halaman 19. Nomor 1, tentukan 3 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Oke, kita ambil soal nomor 1. Untuk menentukan pecahan senilai, ini kita bisa gunakan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, atau boleh juga dengan membagi pembilang dan penyebut. Tetapi syaratnya bilangan pembaginya harus bisa membagi pembilang dan penyebut tersebut. Kita lihat soal nomor 1A. 1/2. Nah, kita diminta 3 pecahan senilai. Adik-adik tinggal kali saja dengan 2 misalkan ya. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Nah, ini senilai adik-adik sekalian. Ini sama-sama kita kali 2. Ya. Kemudian kalau kita kali 3, 1 dikali 3, 3.
2 dikali 3, 6 ya. Nah, jadi 3/6. Atau kita kali 4. 1 dikali 4, 4. 2 dikali 4, 8. Jadi 2/4, 3/6, 4/8 ini senilai dengan 1/2. Nah, sekarang kita ambil yang B. 9/12. 9/12 ini bisa kita sederhanakan. Kita cari pecahan senilai dengan cara membagi. Ini 9 dan 12 sama-sama habis dibagi 3. Nah, 9 dibagi 3 ini 3. 12 dibagi 3 ini 4. 3/4 ini senilai dari sekalian dengan 9/12. Berikutnya kita coba kali. Kita kali 2 ya. Kita kali 2 ini 6/8 yang 3/4 ya. Kemudian kalau kita kali 3, 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Sudah di soal ya. Kita kali 4. 3 dikali 4 12. 4 dikali 4 16. Nah, ini 3 pecahan senilai dari 9/12. Kemudian yang C kita ambil di soal 1/5. Kita geser dulu ya di soalnya. Yang C 1/5. 1/5 ini pecahan senilainya adalah kalau kita kali 2, 1 dikali 2, 2, 5 dikali 2, 10. Kalau kita kali 3, 1 dikali 3, 3, 5 kali 3, 15. Kalau kita kali 4, 1 kali 4, 4, 5 dikali 4, 20. Jadi adik-adik ingat, untuk menentukan pecahan senilai, kita kalikan saja ini. 1/5 ini, pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama itu maksudnya kalau dikali pembilang kali 2, penyebut dikali 2, pembilang dikali 3, penyebut dikali 3 ya. Kalau kali 100, penyebut juga dikali 100. Jadi 100/500 itu sama senilai. Sekarang yang D 10/14. Ini bisa kita sederhanakan dulu ya. Pecahan senilainya kita bagi boleh. Sama-sama kita bagi 2. Ini 5/7. Nah, kita cari ini senilai adik-adik sekalian. Jadi untuk menentukan pecahan senilai itu bisa dikali dengan bilangan yang sama, baik pembilang maupun penyebut, maupun dibagi. Dengan syarat pembilang dan penyebut bisa dibagi dengan bilangan tersebut ya, dibagi bilangan sama. Ini 5 dikali 2 10, 7 kali 2 14 sudah ada. Coba kita kali 3, 5 kali 3 15, 7 dikali 3 21. Kita kali 4, 5 dikali 4 20, 7 dikali 4 28. Jadi adik sekalian ini pecahan-pecahan yang senilai dengan 10/14. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sederhanakan pecahan berikut menjadi pecahan paling sederhana. A 8/56. Nah, kalau diminta sederhanakan, ini sama artinya dengan cari pecahan senilai, tapi dengan cara membagi adik sekalian. Jadi cari bilangan yang habis membagi 8 dan 56. 8 dan 56 ini sama-sama habis dibagi 8. 8 dibagi 8 1, 56 dibagi 8 7. Jadi 1/7. Sekarang yang B 20/35. Ini sama-sama habis dibagi 5. 20 dibagi 5 ini 4. 35 dibagi 5 7. Jadi 4/7. Yang C 13/52. Ini sama-sama habis dibagi 13 ya adik sekalian. 13 dibagi 13 1, 52 dibagi 13 ini 4. Jadi 1/4. Kemudian 10/14. Ini sama-sama habis dibagi 2. 10 bagi 2 5, 14 dibagi 2 7. Nah, ini untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Berilah tanda lebih besar dari, lebih kecil dari atau sama dengan pada dua pecahan di bawah ini. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung ya lihat pembilangnya.
1/5 dengan 4/5, 1 lebih kecil ya, berarti 1/5 lebih kecil. Nah ini kalau kita mau samakan, jadikan pecahan senilai, ini 8/10, kita samakan penyebut, ini dikali 2, 8/10 juga, jadi ini sama dengan, ini dikali 2 dikali 2, atau adik-adik boleh pakai cara perkalian silang, 8 dikali 5, 40 ya, ini 4 dikali 10, 4 dikali 10, ini juga 40, jadi sama. Nah boleh, jadi sebenarnya matematika ini banyak caranya adik-adik sekalian, jadi adik-adik boleh cari cara yang lebih mudah atau paling mudah dipahami. Kemudian ini kalau kita kali silang, 4 dikali 9 36, 2 dikali 36 72. Nah berarti ini lebih kecil, tapi nyilangnya dari atas dulu, 4 dikali 9 ya 36, kemudian ini 2 dikali 36 72, jadi ini lebih kecil. Kemudian yang ini 10 dikali 28 280 ya, ini 14 dikali 15 ya berapa, 210 ya, 14 dikali 15 20, 5 kali 4 20, simpan 2, 5 kali 1 5 tambah 2 7, 1 kali 4 4, 1 kali 1 1, jadi 0 11, simpan 1 2, 210. Jadi 280 lebih besar, jadi jawabannya lebih besar dari. Oke, ini untuk halaman 19. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 29. Di video ini kakak bahas dari halaman 9 ya, dari sini 8, kemudian halaman 19 dan halaman 20. Jadi adik-adik bisa untuk referensi belajar ya. Nomor 1, ubahlah pecahan campuran berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Adik-adik kalikan dari bawah, yang A ini 6 1/12. Kalau dibuat jalannya, 6 dikali 12 ditambah 1 per penyebutnya tetap 12. Jadi 6 dikali 12 72 ditambah 1, jadi 73 per 12. Yang B 3 1/4. 3 dikali 4 12, 12 ditambah 1 13, jadi 13 per 4. Yang C 4 2/3. 4 dikali 3 12, 12 ditambah 2 14, jadi 14 per 3. Ini untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Desimal itu sama artinya dengan pecahan berkoma. Kalau penyebutnya per 10, per 100, per 1000 kita bisa langsung ada di sekalian. Jadi misalkan 8/10, ini desimalnya berarti 0,8. Nah sekarang yang 65/30. 65/30 ini kalau kita mau rubah ke 100 ini tidak bisa ya. Maksudnya dikali berapa hasilnya 100 atau jadi 1000. Jadi yang B ini ya dari sekalian, adik-adik bisa gunakan cara membagi ke bawah. Jadi pakai istilah porogapit, 65 dibagi 30. 65 dibagi 30 ini dapat 2. 2 dikali 30 60 ya. Nah, kemudian kita kurangkan. Ini turun 5, 5 dikurang 0, 5, 6-nya habis. Nah, di sini tidak ada yang akan kita turunkan lagi, tapi kita bisa kasih 0. Dengan memberi 0, kita harus memberi koma di atas. Nah, jadi 2 koma. 50 dibagi 30 dapat 1. 1 dikali 30, 30. Kurangkan, ini 20. Kasih 0 lagi boleh, 200 dibagi 30 jadi 6 ya. 6 dikali 30, 180. Kita kurangkan 20 lagi. Nah, artinya ini tidak habis ya adik sekalian. Jadi seterusnya seperti ini. 200 dibagi 30, 6 lagi ya. 6 dikali 30,
180 lagi. Ini akan 20. Ini akan berulang seterusnya 2,1666666. Tapi kita bisa bulatkan jadi 2,17. Kemudian soal yang C ini bisa kita buat langsung karena sudah penyebutnya per 100, 0,20. Atau boleh juga ini sama-sama bagi 10 jadi 2/10 ya. Ini sama artinya jadi 0,2. Nah yang ini kita bisa bagi 2 dulu boleh. Atau kamu kali 5 biar jadi 100 boleh juga. Ya, kalau kita bagi 2 bisa ini 4/10 jadinya 0,4. Itu soal nomor 3. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 2 maksudnya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ubahlah pecahan berikut dalam bentuk persen. Persen artinya itu sama dengan per 100. Jadi kalau sudah per 100 kita bisa langsung saja. Jadi ini 2/100 jadi 2%. 15/50 ini kita bisa kali 2 agar jadi 100 penyebutnya ya. Jadi 30/100. Jadi jawabannya adalah 30%. Ini agar jadi 100 kita kali 4. Penyebutnya maksudnya agar jadi 100 ya. Ini jadi 32/100. Jadi 32 ini sama dengan ya persen. Ini agar jadi 100 penyebutnya kita kali 5. Kita kali 5. Jadi ini 100. 13 dikali 5 65. Jadi hasilnya adalah 65%. Oke, ini soal nomor 3 dari sekalian. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ubahlah bentuk persen berikut ke dalam bentuk desimal. Kalian bisa ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. 24% artinya 24/100. Jadi desimalnya 0,24. Yang ini yang B 38/100. Jadi ini 0,38. Kemudian yang C kita tulis saja ya di sini 65,5%. Ini artinya 65,5/100. Jadi 0,655. Kenapa kita letak 0 sini? Ini kan nolnya 2 masih. Jadi geser ke kiri 2, 1, 2. Jadi 0,655. Yang D 12,5%. Desimalnya kita ubah ke pecahan biasa dulu. 12,5/100. Per 100-nya jadi persen ini. Jadi karena ini sudah ada koma ya, kita geser ke kiri lagi 2 langkah karena ini nolnya 2 100 ini. Jadi 0,125. Oke, baiklah adik-adik sekalian kelas 4 SD dimanapun berada, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah selama pandemik. Selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup ya. Kakak sambung di lain kesempatan di video lainnya. Jangan lupa yang belum subscribe agar channel ini berkembang, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar dapat pemberitahuan. Ingat, subscribe gratis ya adik-adik sekalian. Oke, senang bisa membantu adik-adik sekalian dimanapun berada. Kita sambung di lain waktu dan lain video. Kakak Eri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.